warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Syifa Salsabila dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan makanan ataupun minuman. Sebelumnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang menyepelekan tentang hal ini atau tidak mengetahui apa itu interaksi obat dengan makanan ataupun minuman. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita minum obat, maka kita perlu mengetahui apa itu interaksi obat dengan makanan ataupun minuman. Interaksi obat adalah di mana suatu zat dapat mempengaruhi aktivitas obat, entah itu meningkatkan, menurunkan efeknya, atau menciptakan efek baru yang tidak diinginkan. Nah, interaksi obat dengan makanan yaitu di mana ketika kita mengkonsumsi obat bersamaan dengan makanan atau minuman tertentu, nah makanan atau minuman ini dapat mempengaruhi aktivitas obat di dalam tubuh. Seperti yang tadi saya bilang, entah itu meningkatkan kerja obat, menghambat kerja obat, atau bahkan menciptakan efek yang tidak diinginkan. Nah, sebelumnya pasti kalian pernah diingatkan oleh orang-orang terdekat bahwa ketika minum obat tidak boleh minum menggunakan air susu. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nanti akan kita simak lebih lanjut. Interaksi obat dengan makanan ataupun minuman dapat terjadi pada obat-obatan yang diresepkan, obat-obatan yang dibeli bebas di warung, suplemen, dan vitamin. Salah satu cara yang paling umum makanan ataupun minuman dapat mempengaruhi kerja obat, yaitu dengan mengubah cara obat tersebut diuraikan di dalam tubuh. Jenis protein yang disebut enzim ini kan menguraikan berbagai macam obat. Nah, beberapa makanan ataupun minuman dapat membuat enzim-enzim ini bekerja lebih cepat ataupun lebih lambat. Ketika makanan mempercepat kerja enzim, maka obat akan lebih singkat di dalam tubuh sehingga efek obat tersebut akan kurang optimal. Sebaliknya, ketika makanan memperlambat kerja enzim, maka obat tersebut akan lebih lama di dalam tubuh sehingga akan menciptakan efek yang tidak diinginkan. Nah, tadi kan kita sudah membahas apa itu interaksi obat dengan makanan ataupun minuman. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis obat-obatan apa saja sih yang bisa kita konsumsi bersama dengan makanan ataupun minuman. Yang pertama ada obat parasetamol. Obat parasetamol ini adalah jenis obat bebas yang bisa kita konsumsi ketika kita merasa demam ataupun sakit dan bisa dibeli di warung terdekat ataupun di apotek. Nah, bentuk dari obat parasetamol ini kan besar, terus rasanya yang pahit, terkadang kita agak susah untuk menelan obat tersebut. Pasti di antara teman-teman semua pernah disarankan untuk minum obat dengan menggunakan pisang. Apakah diperbolehkan? Nah, ini ketika kita ingin minum obat parasetamol dengan pisang, ini boleh-boleh saja ketika pisang yang kita konsumsi tidak berlebihan. Jadi hanya 1 kali untuk kita menelan obat parasetamol saja. Berbeda jika kita minum obat parasetamol dengan pisang, misalnya pisangnya 2 buah kita gunakan. Itu juga kan tidak baik dan dikhawatirkan nantinya akan mempengaruhi penguraian obat tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada vitamin A, D, E, dan K. Ini adalah vitamin yang larut lemak sehingga jika kita konsumsi bersamaan dengan makanan atau minuman yang berlemak tinggi, ini penyerapannya akan lebih optimal. Nah, makanan atau minuman yang berlemak tinggi diantaranya ada susu ataupun keju. Nah, ini diperbolehkan dan tidak akan menyebabkan efek yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ada suplemen VegeBlend yang bisa kita konsumsi bersamaan dengan makanan ataupun minuman. Nah, kenapa boleh? Karena di dalam suplemen VegeBlend ini hanya terdapat ekstrak sayuran ataupun ekstrak buah-buahan.
Dan ketika kita konsumsi bersamaan dengan makanan ataupun minuman, ini tidak akan menciptakan efek yang tidak diinginkan. Yang keempat, ada obat penambah darah yang bisa kita konsumsi bersamaan dengan air yang mengandung vitamin C. Misalnya kita ingin minum obat penambah darah dengan air jeruk. Nah, diperbolehkan karena air jeruk ini, vitamin C ini dapat membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh ini lebih optimal, sehingga penguraiannya akan lebih cepat dan membuat obat tersebut lebih maksimal. Selanjutnya adalah jenis obat-obatan yang tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan makanan ataupun minuman. Yang pertama ada obat warfarin yang tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan sayuran yang mengandung vitamin K. Hal ini tidak diperbolehkan karena sayuran bervitamin K ini kan berfungsi untuk pembekuan darah, sedangkan obat warfarin digunakan untuk mengencerkan darah, sehingga kombinasi dari kedua hal ini nantinya akan menyebabkan hal yang tidak diinginkan ataupun mempengaruhi kerja obat warfarin di dalam tubuh. Nah, sayuran yang mengandung vitamin K ini ada kubis, selada, dan brokoli. Jadi ketika kita habis makan sayuran tersebut dan hendak minum obat warfarin, hendaknya kita memberi jeda terlebih dahulu. Jadi jangan langsung meminum obat warfarin setelah makan sayuran yang mengandung vitamin K. Yang kedua yaitu obat antibiotik, contohnya tetrasiklin yang tidak boleh dikonsumsi dengan menggunakan susu. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena dalam susu kan terdapat kalsium. Nah, kalsium dalam susu ini dapat menghambat penyerapan antibiotik di dalam lambung, sehingga penyerapan dari obat tetrasiklin menjadi kurang optimal. Yang ketiga yaitu obat penambah darah dengan teh. Ini tidak diperbolehkan karena dalam teh ini kan terdapat kandungan tanin. Nah, kandungan tanin ini dapat menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh, sehingga penyerapan dari obat tersebut menjadi kurang baik atau kurang optimal. Nah, selanjutnya faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi interaksi obat dengan makanan ataupun minuman? Yang pertama ada dosis obat. Nah, ketika kita sembarangan menaikkan atau menurunkan dosis obat, dikhawatirkan nantinya dapat terjadi efek samping yang tidak diinginkan, atau dapat terjadi interaksi antar obat yang menyebabkan efek yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu vitamin. Ketika kita mengkonsumsi vitamin K dengan obat warfarin, nah ini kan dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan ataupun dapat mempengaruhi kerja obat warfarin di dalam tubuh. Sebaliknya, ketika kita konsumsi vitamin C bersamaan dengan obat penambah darah, nah vitamin C ini dapat membantu penyerapan zat besi di dalam obat tersebut menjadi lebih baik, sehingga penguraian obat penambah darah di dalam tubuh menjadi lebih optimal. Yang ketiga yaitu ada mineral. Mineral, logam, dan non-logam yang terdapat dalam makanan ini untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Mineral-mineral tersebut diantaranya ada kalium, kalsium, magnesium, dan iodium. Nah, ketika kita konsumsi kalsium yang terdapat di susu dengan obat tetrasiklin, ini dapat menciptakan efek yang tidak diinginkan karena kalsium dalam susu ini dapat menghambat penyerapan antibiotik di dalam lambung, sehingga obat menjadi kurang optimal. Sebaliknya, ketika kita konsumsi susu bersamaan dengan suplemen atau vitamin A, D, E, dan K, ini kalsium tersebut dapat membantu penyerapan vitamin tersebut dalam tubuh menjadi lebih optimal. Yang selanjutnya itu adalah formulasi obat. Dengan formulasi obat, kita dapat mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam obat, sehingga kita dapat mencegah interaksi yang akan terjadi ketika kita minum obat. Jadi, saran saya ketika kita ingin meminum obat, yang pertama dilakukan adalah membaca label obat terlebih dahulu.
Nah, dengan membaca label obat, kita dapat mengetahui kandungan apa saja di dalam obat tersebut, sehingga kita dapat mencegah hal-hal tidak diinginkan ketika kita minum obat, dan apa saja kandungan obat yang dapat berinteraksi dengan makanan ataupun minuman tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat hal-hal yang kurang dimengerti ataupun hal-hal yang perlu dikoreksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.